Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran tematik. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membahas tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Yang kedua, memahami pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang ketiga, mengetahui beragam tarian daerah di Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, memahami pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Tokoh protagonis dan tokoh antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada di awal, tengah, hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis, seperti itu ya. Biasanya tokoh protagonis itu dikenal sebagai tokoh yang baik ya. Sedangkan tokoh antagonis yaitu adalah tokoh yang jahat biasanya. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu memahami pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pengaruh gaya terhadap gerak benda ada beberapa contohnya ya. Misalkan yang pertama contohnya yaitu ayunan cangkul berhenti saat menyentuh tanah. Nah, cangkul ketika menyentuh tanah, ayunannya akan berhenti. Bisa dilihat ketika petani sedang mencangkul sawah biasanya ya. Lalu kuda yang dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Nah, kuda itu biasanya digunakan sebagai alat transportasi. Bisa dilihat ya di sekitaran wilayah di Bandung juga ada kuda dijadikan sebagai alat transportasi, bisa delman atau kuda tunggangan seperti biasa. Lalu tukang bakso yang mendorong gerobak. Nah, ini juga gerak benda ya. Misalkan tukang baksonya berhenti di mana lalu maju lagi ke depan, seperti itu. Yang keempat ada kerbau yang digunakan untuk membajak sawah. Nah, kerbau digunakan untuk membajak sawah, membantu petani membajak sawah. Lalu ada bola yang ditendang oleh pemain sepak bola. Nah, bola yang tadinya diam akan bergerak apabila ditendang oleh pemain sepak bola. Langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu tarian daerah di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikannya sendiri. Nah, di sini kita lihat contohnya ada reog, ponorogo, ada tari saman, ada tari piring, dan juga ada tari kecak. Kita ambil contoh satu tari saman. Tari saman berasal dari Aceh, dilakukan dengan gerakan yang sangat semangat dan juga cepat.
Tari saman ini dari Aceh yang memukul-mukul dada, bertepuk tangan seperti itu ya, yang gerakannya itu sangat cepat dan lincah dan dilakukan dengan semangat. Itu salah satu contoh tariannya, tari saman. Materi yang terakhir yaitu tentang gaya pas terhadap gerak benda. Selain gaya otot dan gaya gesek, gaya pegas juga dapat mempengaruhi gerak benda. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda-benda yang elastis atau lentur. Kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Nah, misalnya, contohnya ketika kita punya penggaris lalu penggaris tersebut diletakkan di ujung meja. Nah, si penggaris tersebut kita ditekan ya, nah, otomatis penggaris tersebut akan melengkung karena elastis. Lalu karet gelang apabila kita simpan di jari telunjuk kita, lalu ditarik menggunakan jari telunjuk yang satunya lagi, disimpan di jari telunjuk tangan kiri, ditarik dengan jari telunjuk tangan kanan. Nah, karet gelang tersebut akan menarik ya karena elastis. Lalu ada pegas yang ditekan. Seperti itu contohnya ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di halaman 40-41 di buku Bupena 4D. Nah, anak-anak, mungkin untuk penjelasan tematik hari ini dicukupkan sekian. Apabila ada yang kurang dipahami, boleh langsung ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.